Dan ini info yang pertama kali saya sampaikan untuk iNews. Oke. Saya yang mendampingi Bang Rustam, dibersamai oleh Mas Roy, kemudian oleh Bang Rismon, kami melaporkan 2 orang, yaitu AA dan JS. Dan saya yang mendampingi pelapor. AA itu Andi Azwan dan Andi Azwan. Joshua Sinambela. Atas Dan- apa? Atas apa? Atas 2 pasal. Oke. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, karena diduga yang bersangkutan di forum rakyat bersuara juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi scan-nya asli. Oke. Padahal berdasarkan pengamatan dari Mas Roy dan Bang Rismon, ijazah tersebut diduga dimanipulasi, Oke. diubah formatnya. Kami melaporkan itu, saya yang bertemu langsung dengan penyidik. Itu kami membuka dari siang sampai malam mungkin sekitar jam 10. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu ya, Oke. Bang Rustam ya. Jadi saya challenge penyidik Polda Metro Jaya. Yang kami laporkan itu kalau dalam hukum pidana, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah peristiwa hukum, yang diduga adalah tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah pasal yang kami laporkan. Dan yang ketiga adalah uraian unsur-unsur tindak pidana atau delik. Saya mempresentasikan kepada penyidik. Saya bawa bukti permulaan yang cukup. Saya presentasikan unsur-unsur pidananya, pasal 32 dan pasal 35. Saya presentasikan juga pasal 32 dan 35 berdasarkan unsur deliknya. Lalu kemudian kami berdebat. Masuk di konstruksi juga. Begitu kami berdebat, penyidik mengatakan kepada kami, kalau begitu Mas sebentar, saya keluar, saya telepon dulu pimpinan. Begitu masuk lagi setelah telepon pimpinan, apa yang dijawab oleh penyidik? Mas, ini tidak bisa kami terima. Kenapa? Arahan pimpinan karena 1, dugaan tindak pidananya tidak ada. Kedua, unsur pidananya tidak terpenuhi. Dan ketiga, ini praduga. Saya jawab 3-tiganya, saya berdebat. Saya bilang panggil perwira. Pimpinannya suruh panggil. Jadi Anda ini siapa? Penyidik pembantu. Saya minta pimpinan perwiranya ke sini. Saya berdebatlah dengan perwiranya. Saya bilang kalau hari ini konstruksi Polda Metro Jaya adalah ini berdasarkan asumsi, maka rusaklah penegakan hukum kita. Kenapa? Karena pidana itu dimulai dari adanya praduga, adanya asas dugaan tindak pidana. Kami menduga boleh dong. Boleh dalam hukum pidana itu sah. Kan tersangka itu kan seseorang yang diduga. Itu 1. Kami duga berdasarkan apa yang dia sampaikan di sini. Hal yang kedua, kalau unsur pidananya tidak terpenuhi, saya jelaskan. Saya jelaskan kepada penyidik berdasarkan unsur-unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Kemudian dia katakan buktinya tidak cukup. Saya bilang ini bukti permulaan. Kami punya bukti, ada saksinya nanti. Tugas penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, bukan menolak. Jadi jangan pernah menolak alat bukti kami. Akhirnya yang terjadi kemudian keluar. Jadi sampai sekarang tidak berhasil. Keluar lagi, masuk terakhir. Karena mungkin sudah jam 10 malam, saya bilang, Pak Perwira, tolong masuk lagi karena ini sudah jam 10 malam, tidak bisa seperti ini penegakan hukum. Berapa jam Anda melaporkan itu? Mungkin sekitar dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. 8 jam? 8 jam. Oke. Apa jawaban pimpinan terakhir? Apa jawaban penyidiknya terakhir? Pak, ini arahan pimpinan. Oke, masuk ya. Saya bilang kepada penyidiknya, hari ini kita sama-sama harus sepakat bahwa Anda menolak laporan Pak Rustam Effendi terhadap 2 orang, yaitu saudara Andi Azwan dan Joshua Sinambela, itu bukan karena 1, alat buktinya tidak terpenuhi, deliknya tidak ditemukan, kemudian tidak ada peristiwa hukumnya, tetapi Anda tolak karena arahan pimpinan. Dan itu kita sepakat bersama. Saya tanya, arahan pimpinannya siapa? Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya. Wadir. Itu disebutkan kepada kami. Dan saya bilang, kalau begitu saya pinjam pernyataan Anda, saya akan sampaikan ini kepada publik. Oke. Bahwa Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan due process of law. Oke. Tetapi berdasarkan arahan pimpinan. Oke, Ya. baik. Ya. Dan laporan polisi itu tidak boleh ditolak karena kami punya bukti Supaya permulaan yang cukup. ada Bang Aiman ya. Oke, silakan. Saya kira penyidik silakan duduk dulu, Bang. Ya, silakan bantah. Anda mau bantah, silakan. Saya hadapi Anda.
Nanti dikira orang pula kita berantem. Apa, silakan. Bantah aja nggak apa-apa. Kalau Ya, Anda mau oke. bantah silakan nanti saya jawab kepada Anda. Nggak apa-apa. Bantah aja Iya, nggak apa-apa. Oke, baik ya. Boleh ya saya bicara ya. Boleh silakan, bantah, silakan. boleh bantah. Tenang dulu, tenang. Oke. Kan nggak apa-apa dibantah. Ya, Saya boleh kira bantah. semua laporan itu harus diverifikasi dulu Bang Aiman dan harus memang dilakukan konseling terkait dengan unsur pasal maupun alat bukti yang diajukan untuk melaporkan seseorang. Kalau memang kita melaporkan seseorang semuanya diterima kan tentu bukan hanya pelapor yang dirugikan tapi terlapor juga dirugikan. Jadi tadi Bang siapa tadi namanya menjelaskan Haji. bahwasanya penyidiknya udah menyampaikan bahwasanya unsur pidananya tidak terpenuhi. Kan gitu. Abang melaporkan pasal 23 Undang-Undang ITE. 32. 32. Sudah pernah baca? Tunggu. Saya tanya Bang Pitra dulu. Sudah pernah baca Jangan. pasalnya belum? Tadi kan udah bicara. Enggak, maksudnya udah pernah baca pasalnya? Tunggu dulu. Enggak, saya cuma tanya doang. Coba Pernah baca Anda unsurnya enggak? tunggu Unsur dulu. pidananya. Oke. Tunggu dulu dong. Anda tadi menggebu-gebu sekali ketika saya bertanya kepada saudara langsung AIU gitu. Nah, pasal 32 itu saya ingin tanya, pasal 32 itu terkait apa? Ya justru saya tanya Anda, kok Anda balik tanya? Kan kau yang melaporkan. Kalau Anda nggak mengerti tunggu, pasal tunggu, 32 35, enggak, kan kau tadi Anda yang- jangan bantah. Bukan. Kalau Bukan. Anda tidak Inilah. mengerti unsur-unsur pidana Ini pasal jangan 32 begini, 35, kalau- Kan dia Anda jangan menjelaskan. bantah. Bertanya, Anda sudah tidak punya menguasai. kompetensi. Oke. Anda bukan Iya, orang yang ada di Polda Tapi Metro Jaya. intinya bahwa- Anda Manipulasi punya data. keahlian juga untuk Oke. mengerti pasal 32 Manipulasi data. 35. Oke. Iya, nggak Manipulasi ngerti data. berarti. Hah? Coba Manipulasi unsurnya data. apa? Kok kau bertanya? Enggak unsurnya. Tunggu dulu Tindak pidana kau. itu bukan Jangan kau unsur kayak cacing pidana. kepanasan. Coba Tunggu unsurnya, dulu, coba. ya. Coba unsurnya. Diam dulu. Unsurnya apa? Unsurnya apa? Diam dulu. 35. Pasal Bang 32 Aiman. 35 unsurnya apa? Silakan. Bang Aiman ya. Oke, ini kan Unsur pengacara. pidananya apa? Coba. Simpel saja. Enggak usah saya berbicara unsur. Itu Pidana pasal itu ditolak apa tidak lihat unsurnya, Bos. Anda orang Boleh hukum nggak ngerti. laporan itu ditolak. Itu aja Nggak dulu. ngerti unsur pidana gimana sih? sederhana, ini ada Katanya pakar orang pidana. hukum, Oke, katanya ahli hukum. Kita dengar. Tapi unsur pidananya aja nggak ngerti. Bentar. Iya, jangan. Kita berikan Bang Pitra dulu untuk Ya, kesempatan. silakan. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Pitra. Oke. saya ingin tanya kepada pengacara. Tunggu dulu Nanti, Bang Mas. Roy. Itu Kalau pasal nggak paham baca pasal- aja. Buka, Ya, udah, buka, nanti. buka handphone ya, Bang. Nanti. Silakan Bang Pitra. Lihat dulu, pasal 32 itu delik biasa atau delik aduan? Nggak usah ajarin itu, Bang. Dulu, enggak. Saya nggak- Jangan bilang itu. Tunggu dulu. Coy. Itu delik aduan atau delik biasa? Enggak. No. Lu jawab dulu itu. Oke, Lu bilang itu. saya tanya Anda. Dijawabnya Anda biar apa? sekarang waktu Lu saya terbatas. tanya Anda delik Enggak, apa? enggak. Saya balikin, saya tahu, saya orang hukum. Saya Karena lu tahu, itu lu jawab sendiri sini biar Ya, terjawab. ya jawab Itu lah. delik Gua aduan tanya atau delik unsurnya biasa? lo nggak ngerti. Oke. Tunggu dulu. Oke. Unsur pidana nggak ngerti. Silakan Bang Pitra. Mau membela Aduh, kepolisian tapi Bang unsur Aiman. pasal 32 35 nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini Coba buka handphone Kau baca. ini kayak reman Buka aja kau handphone ini. baca 32 35. Kau aja punya kertas suara. Macam dulu aja kau. Saya duduk di sini. Oke. Baca dulu unsur pidananya. Saya tanya duduk di sini. Yang tanya ahli hukum. Ahli hukum apaan kayak begini? Dan saudara, Saya dulu berdiri. kita akan jumpa lagi minggu depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa minggu depan. Udah. Oke, udah.